Sejarah berdirinya Perpustakaan SMK Negeri 1 Surabaya adalah sejalan dengan berdirinya Semeya Negeri 1 Surabaya pada tahun 1950. Awalnya Perpustakaan SMK Negeri 1 Surabaya adalah pojok baca yang tidak terlalu banyak koleksinya. Namun, seiring berjalannya waktu, maka terbentuklah Perpustakaan SMK Negeri 1 Surabaya. Koleksi yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya terdiri dari dua. Yang pertama ada cetak dan elektronik. Seperti kita lihat, media cetak banyak sekali kita temukan, buku-buku, novel, fiksi maupun non-fiksi. Sedangkan elektronik bisa diakses langsung di sini. Visi dan misi Perpustakaan SMK Negeri 1 Surabaya. Visi menjadi perpustakaan unggulan dengan fasilitas dan jasa teknologi informasi. Sedangkan misi Perpustakaan SMK Negeri 1 Surabaya, yang pertama, mengelola sumber daya perpustakaan sehingga misi di atas dapat dicapai secara maksimal. Misi yang kedua, mengumpulkan informasi dari segala bentuk yang relevan dengan bidang studi di SMK Negeri 1 Surabaya. Yang ketiga, pengorganisasian informasi tersebut agar mudah untuk diakses. Yang keempat, menginformasikan secara efektif dan efisien kepada pengguna perpustakaan. Dan yang terakhir, menyediakan jasa yang dibutuhkan pengguna dan fasilitas perpustakaan yang kondusif sebagai salah satu pusat belajar mengajar. Banyak yang berubah selama pandemi, begitu juga kegiatan yang ada di perpustakaan. Maka hampir tidak ada kegiatan sama sekali selama hampir 2 tahun. Kemudian tercetuslah ide dari anak-anak Kem Sastra untuk melaksanakan kegiatan wajib setiap tahunnya, yaitu Kem Sastra. Kem Sastra yang pertama kita adakan di Kota Batu Malang pada tahun 2019. Itu siswa langsung berkarya. Di tengah alam mereka diberikan kesempatan untuk berkarya. Ini karya sastranya. Kemudian pada tahun 2020 karena pandemi, kami melaksanakan Kem Sastra secara virtual atau daring. Nah, ini hasil karya Kem Sastra di tahun 2020. Jadi awalnya itu ada satu event, namanya itu Gerakan Menulis GMB, dan itu emang event dari pemerintah. Yang jadi di event itu ngajak seluruh pelajar SMA ataupun SMK untuk menulis gitu, yang lebih ke arah literasi. Kebetulan waktu itu nggak fokus ke satu jenis tulisan aja, waktu itu ada puisi, esai, sama cerpen. Jadi dilombakan di seluruh SMA atau SMK seluruh Indonesia, yang nantinya itu diambil 50 anak tiap sekolah sebagai juara. Terus singkat cerita, waktu itu 50 anak udah keambil masing-masing sekolah. Terus tiap juaranya juga itu ada masing-masing, yaitu ada puisi, ada esai, ada cerpen. Itu ngambil juaranya dari ketiga itu. Jadi nggak cuma mereka juara, yang juara cuma 3, enggak gitu. Lalu di event selanjutnya itu terbentuklah Kem Sastra ini, yang anggotanya diambil dari 50 anak itu tadi. Nah, 50 anak ini tadi berkecimpunglah dalam organisasi Kem Sastra itu sendiri. Dan pada tahun pertamanya kita adain tur, yaitu ke Malang. Waktu itu di sana itu banyak. Kita belajar juga, ada banyak narasumber. Terus kita belajar tentang musikalisasi puisi, dan akhirnya di situ kita menciptakan sebuah karya tulis kita sendiri dan mencoba membuat musikalisasi puisi gitu.
Jadi dari karya itulah kita jadikan satu, dan akhirnya jadilah satu buku pertama dari kami sastra, yaitu berjudul Kata Kita, Karya Kita. Waktu ke Malang itu bulan Desember 2019, 50 anak ini tadi itu kita ke Malang naik bis dari sekolah gitu. Dalam perjalanan kita juga awalnya ya nggak langsung dibiarin gitu aja sih, diajak sekedar ngobrol gitu, terus nanti dijelasin di sananya tuh kita ngapain aja. Sampai sana kita semuanya udah tidur, dibangunin semua. Vilanya lumayan jauh sih dari parkiran bus, jadi kita harus jalan. Selesai dari sana kita istirahat, itu berhubung sore, jadi kita diberi waktu buat istirahat sebentar. Terus waktu pas jam 6 malamnya kita ngumpul lagi buat sekalian makan malam sama materi awal. Jadi waktu kita makan malam, materi awalnya itu tentang musikalisasi puisi. Jadi kita diajarin gimana caranya kita membuat musikalisasi puisi yang benar. Lalu contohnya itu ditampilkan lewat LCD. Kami sih waktu itu seru juga. Terus setelah itu berakhir agak malam, terus kita tidur. Waktu paginya kita bangun buat olahraga. Jadi kita sempat senam waktu itu di bagian satu villa yang mungkin agak sedikit naik, mungkin bukit gitu. Jadi dingin juga karena pagi. Kita sempat olahraga, sempat refreshing gitu, buat stretching bentar sih. Terus habis itu kita turun, selesai bersih-bersih. Terus habis itu kita ganti baju olahraga buat outboundnya, buat mainnya. Di situ mainnya nggak cuma sekedar main, di situ mainnya juga berkaitan dengan literasi. Jadi waktu itu ada permainan yang berkelompok, dimana itu nanti bakalan buat satu puisi dan itu bergantian gitu. Dan itu nggak gampang karena harus melewatin tantangan yang kita harus melewati jalan penuh lumpur gitu ya, apalagi semalam itu hujan gitu kan. Jadi ya seru kalau diinget sih seru gitu. Terus setelah itu kita makan. Setelah makan kita lanjut ke materi berikutnya, materi tentang jurnalis. Waktu itu agak lama soalnya pembahasannya juga padat gitu kan. Paling dapat ilmunya sih di situ sih, soalnya banyak banget materinya, banyak banget, dan banyak yang harus dicatat gitu kan, buat dijadiin pembelajaran gitu. Itu berakhirnya pun siang, nggak lama setelah itu kita makan siang juga gitu sih. Terus kita setelah makan siang itu kita diberi waktu ya, kita diberi waktu buat nulis puisi apa yang kita rasakan di Malang saat itu
Dan puisi ini nantinya akan dibukukan setelah event Camp Sastra itu selesai. Akhirnya alhamdulillah bukunya udah jadi, alhamdulillah bagus juga, dan nggak sia-sia sih, soalnya emang kerasa banget alamnya, dan hasil tulisannya juga bagus. Dari sana sih selain dapat ilmu sih dapat relasi juga, berkat itu dapat teman baru, terus dapat pengalaman juga gitu sih. Terus selesai, malamnya kita istirahat setelah ngumpulin puisi itu tadi. Besoknya kita bangun, bersih-bersih, terus habis itu pulang. Selesai sih.